Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kasus etika bisnis Doni Salman dan Indra Kents yang beranggotakan Lara Juliati dengan NIM 1916040044, Almutia Veronisa dengan NIM 1916040048, Azrahmi Novita dengan NIM 1916040059, Ihsanuddin Malik dengan NIM 1916040105. A. Binomo. Binomo adalah platform trading online yang menyediakan aset berupa uang asing atau forex, saham, emas, dan perak. Situs trading binary option ini diluncurkan pada tahun 2014. Pengguna situs ini sangat banyak, tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun siapa sangka jika situs ini ternyata ilegal atau tidak resmi, sehingga jika terjadi kerugian, investor, badan pengawas, pedagang, perjangka komoditi tidak dapat memberikan fasilitas nasabah untuk melakukan literasi. Baru-baru ini Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat untuk waspada terhadap penawaran binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bapepti. FBI juga memanggil afiliator dan influencer yang diduga memberikan fasilitas binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bapepti. Salah satunya Binomo. Binomo menjadi perbincangan banyak orang karena terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan saat trading lewat platform tersebut. Sebab metode Binomo diketahui berbeda dengan sistem trading pada umumnya. Baik, saya Lara Juliati dengan NIM 1916040044 akan melanjutkan presentasi pada poin B, yaitu tentang binary option. Binary option merupakan instrumen trading online yang cara kerjanya adalah dengan mengharuskan trader untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan bergerak naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Trader dapat memilih aset yang ditradingkan, umumnya berupa mata uang, indeks, saham, kripto, hingga komoditas. Jika sudah menentukan aset yang ditradingkan, selanjutnya trader harus mempertaruhkan sebagian modal yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsanuddin Malik. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Kasus influencer Doni Salman dan Indra Kents. Doni Salman dan Indra Kents sama-sama ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan berkedok trading binary option. Yang membedakannya hanyalah aplikasi yang mereka gunakan. Sebagai infiliator, Indra Kents menggunakan aplikasi Binomo, sedangkan Doni Salman menggunakan aplikasi Quitex. Meski demikian, Indra Kents dan Doni Salman memiliki cara berbeda dalam menghadapi kasus yang menjeratnya. Doni Salman saat dihadirkan Bareskrim Polri di hadapan awak media menyampaikan maaf kepada semua pihak yang dirugikan. Menurut Iqbar, kuasa hukum Doni Salman, kliennya merasa sudah lega setelah meminta maaf terkait kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option Quitex. Pernyataan Iqbar Firdaus ini sekaligus menanggapi tudingan bahwa Doni Salman tidak serius dan cengengesan saat meminta maaf kepada masyarakat Indonesia soal kasus tersebut. Iqbar menyayangkan asumsi publik yang meragukan permintaan maaf Doni Salman. Iqbar menegaskan, Doni Salman sangat sungguh-sungguh meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Makanya, jangan salah menafsirkan. Kemarin banyak yang salah menafsirkan, nggak sungguh-sungguh setelah menanya, orang namanya meminta maaf kan, kata Iqbar. Sebagai informasi, permintaan maaf tersebut Doni Salman sampaikan saat dihadirkan dalam jumpa pers dengan menggunakan rompi tahanan pada Selasa 15 Mei 2020 terhadap Doni Salman. Penyidik menerapkan
pasal berlapis, yakni Informasi Teknologi dan Elektronik atau ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Rincian pasalnya sebagai berikut. Pasal 45 ayat 1, Junko pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Salah satu akun YouTube milik Indra Kents hingga bukti transaksi yang terkait dengan dugaan tindakan pidana. Indra Kents pun dipersangkakan dengan pasal 45 ayat 2 Junko, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 45 ayat 1 Junko, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Kemudian pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, serta pasal 378 KUHP tentang Junko, pasal 55 KUHP, sehingga Indra Kents dikasuskan binomo terancam hukuman terhadap bersangkutan 20 tahun. Hingga kini, Indra Kents telah diproses penahanan di Rutan Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almutia Khairunisa. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan kasus Doni Salaman dan Indra Kents terhadap etika dalam berbisnis. Dari kasus yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa banyak terjadi pelanggaran etika dalam berbisnis, yaitu diantaranya adalah: yang pertama, kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Binomo. Dari kasus ini mengakibatkan banyaknya kerugian yang dialami dari berbagai pihak yang terkait. Yang kedua yaitu dalam kasus ini, pelaku meyakinkan klien menjanjikan keuntungan atau bunga yang tinggi atas modal yang disetorkan untuk pengelolaan investasi properti, saham, trading, komoditi, dan lain-lain, dan ternyata itu hanyalah fiktif. Yang ketiga yaitu pelaku juga meyakinkan korban dengan via pamer harta. Dan yang keempat, menipu klien dengan menunjukkan aksi kedermawanan. Penipuan bisnis dan investasi yang dilakukan oleh Doni Salaman dan Indra Kents adalah salah satu bentuk pelanggaran etika bisnis karena kurangnya menerapkan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis. Salah satunya yaitu prinsip kejujuran dan prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis.